Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang logical fallacy. Sebelum lebih lanjut, mari kita pahamin dulu tentang logika. Jadi gini, semua manusia di dunia ini pasti pernah berpikir. Manusia berpikir dengan menggunakan akal dan logikanya, bukan? Tapi pernah nggak sih kita berpikir logika itu apa dan kenapa namanya logika? Logika itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu logos yang berarti sabda, perkataan, atau pemikiran. Logika telah digunakan oleh Socrates, Plato, bahkan para filsuf lainnya untuk membangun argumentasi yang persuasif sambil menolak argumentasi orang lain. Namun kemudian, logika dipahami sebagai sebuah ilmu yang sistematis oleh Aristoteles. Itulah mengapa Aristoteles dikenal sebagai bapak ilmu logika. Jadi, dapat disimpulkan bahwa logika adalah pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sedangkan kata fallacia itu sendiri diambil dari bahasa Latin yang artinya kesesatan, kecacatan, atau kesalahan. Jadi, kesimpulannya, logical fallacy adalah kesalahan berpikir atau kesalahan penalaran yang tidak hanya sering digunakan atau tidak sengaja digunakan oleh orang-orang yang kemampuannya itu terbatas, tetapi juga sering digunakan secara sengaja oleh orang-orang tertentu yang bertujuan untuk menipu atau mempengaruhi orang lain. Nah, makanya ini tuh penting banget loh untuk dipelajari supaya kita tahu cara berpikir yang baik dan benar dan juga agar tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Nih, sekitar ada 7 jenis logical fallacy yang sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada hasty generalization, yang artinya itu kesesatan berpikir yang mengeneralisasikan sebuah pengalaman yang skalanya kecil ke skala yang lebih besar. Contohnya, seseorang pernah melihat seorang ibu-ibu membawa motor sen kiri belok kanan. Ia langsung menyimpulkan bahwa semua ibu-ibu itu ketika membawa motor dapat membahayakan, padahal tidak semua ibu-ibu itu membawa motor seperti itu. Yang kedua, the red herring. Red herring itu biasanya kesesatan berpikir yang mengalihkan pembicaraan dari satu isu ke isu lain untuk mengecoh fokus orang yang memberikan opini. Jadi contohnya, bro, Elsa makin gede makin cakepan tahu. Iya bener bro, kemarin bapakku juara main crumble tahu di RT sebelah. Orang ngomong apa, dia jawabnya apa gitu. 3. Strawman atau orang-orangan sawah, yang artinya kesesatan berpikir yang dianggap melebih-lebihkan, menyalahartikan, atau bahkan memalsukan argumen seseorang demi membuat argumen dia yang menyerangnya terdengar masuk akal. Contoh, ketika seorang ibu menyuruh anaknya untuk tidur dan berhenti bermain smartphone, tapi anak tersebut marah dan menganggap ibunya tidak ingin anaknya menjadi pintar dan update tentang berita-berita terkini. Padahal belum tentu, bisa saja karena ibunya tidak ingin anaknya sakit akibat begadang. Hominem atau menjudge orang lain, yang artinya biasanya kesesatan berpikir yang argumentasinya menjatuhkan karakteristik lawan bicaranya, bukan argumennya. Contoh, seorang yang mengatakan bahwa pelecehan seksual terjadi di mana-mana, bahkan di dalam lingkungannya sendiri. Lalu tiba-tiba si logical fallacy itu berpendapat bahwa ya terang aja yang mengalami pelecehan seksual karena pakaiannya selalu terbuka. Padahal belum tentu semua perempuan itu berpakaian terbuka. 5. Slippery slope, yang artinya kesesatan berpikir yang biasanya menganggap bahwa satu hal kecil dapat berujung dengan rantai konsekuensi yang lebih besar. Contoh, ketika kita meyakini bahwa seekor cicak jatuh akan membawa malapetaka yang sangat besar,
setelah ada seseorang yang meninggal setelah kejatuhan cicak, maka ia beranggapan bahwa akan mengalami malapetaka yang lebih besar. 6. False dichotomy atau black fallacy, sesatan berpikir yang menganggap bahwa hanya ada dua pilihan terhadap suatu kasus, yaitu hitam dan putih. Contoh, wanita itu bergamis, pasti ahli ibadah yang baik. Atau seorang perempuan yang selalu pulang pagi, pasti wanita malam yang gak baik. Apply to hyposatan berpikir yang menghindari menerima kritik dengan cara mengembalikannya ke orang yang mengkritik. Contohnya, seseorang menyuruh temannya untuk berhenti merokok karena kondisinya sedang tidak sehat, tapi ketimbang membalas kritikannya, alih-alih malah mengatakan bahwa kamu saja perokok, bagaimana bisa menyuruh orang untuk berhenti? Nah, jadi dari beberapa hal yang sudah disebutkan tadi, ilmu logika itu sangat penting untuk dipelajari. Bagaimana kita bisa melakukan perkataan dan perbuatan yang benar jika kita saja tidak bisa berpikir dengan benar. Oke, sekian video dari kami. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih.